Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dala Sari Arsana, Anggela Octalia, M. Faisal Mika Melinda, Ria Zulfia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis karakteristik peserta didik. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Yola. menjelaskan menganalisis karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan ciri atau sifat atribut yang melekat pada peserta didik yang menggambarkan kondisi peserta didik, misalnya gaya belajar, kondisi sosial ekonomi. Woi, kamu nelfon siapa? Penguatan guru Yola. peserta didik, wawancara dengan peserta didik supaya Iya, tadi orang tuh. tua wali bekerja sama dengan wali kelas dan guru, informasi dari rekan guru dan orang tua serta teman-teman peserta didik. Bella menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama, memberikan apresiasi atau penghargaan, menyelipkan pesan moral saat mengajar. Yang ketiga, bersikap jujur dan terbuka. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggela. Yang selanjutnya yaitu cara memahami karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu memahami lingkungan sekitar peserta didik. Kita dapat mencari tahu, kita dapat melihat bagaimana lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Apabila lingkungan peserta didik tersebut berada di tempat yang sopan, santun, beretika, dan beragama, maka dapat dipastikan anak didik tersebut memiliki sikap yang baik. Begitupun sebaliknya, jika anak tersebut berada di lingkungan yang buruk, maka anak tersebut dapat mendapatkan dampak negatif dari lingkungan buruk tersebut. Maka dari itu kita harus memastikan anak tersebut harus berada di lingkungan yang baik agar memiliki sikap yang baik. Yang kedua yaitu lakukan pendekatan psikologis kepada anak atau peserta didik. Kita dapat melakukan pendekatan psikologis kepada peserta didik dengan cara melihat biodata dari peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu mengenali peserta didik lebih dalam. Kita harus mengenali peserta didik lebih dalam agar tahu apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut dan bagaimana cara membuat peserta didik tersebut nyaman terhadap apa yang kita lakukan. Dengan cara melakukan tanya jawab kepada peserta didik agar kita tahu apa yang dia perlukan dan bagaimana cara belajar mengajar yang baik agar dapat diserap oleh peserta didik tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu kemampuan awal peserta didik yang terdiri dari latar belakang keluarga. Keluarga merupakan wadah kependidikan yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan kemandirian anak. Oleh karena itu, kependidikan tidak dapat dipisahkan dari keluarganya karena keluarga tempat pertama kali anak belajar menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Yang kedua yaitu tingkat hobi, misalnya seperti gaya belajar yang dilakukan anak-anak SD, contohnya yaitu sambung kata dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ekonomi. Di sini yang dimaksud dengan ekonomi yaitu peserta didik yang tidak mampu membeli buku dan membayar uang les serta kebutuhan sekolah lainnya. Kita harus membantu dan mencarikan solusi agar peserta didik dapat mendapatkan apa yang selayaknya ia dapatkan. Kami perwakilan dari kelompok 6
mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.